Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau biasa disingkat COVID-19 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Virus COVID-19 diduga menyebar di antara orang-orang melalui pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar dari permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Munculnya gejala biasanya berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan yang disarankan yaitu mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, memakai masker, menjaga jarak, serta menutup diri untuk orang yang curiga bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Nak, kamu mau kemana? Mau keluar sebentar, Mah? Mau beli keperluan rumah kita. Nanti saja, Nak. Di saat virus sedang meningkat kayak gini, kamu masih mau berbelanja keluar? Gak takut tertular virus? Tenang saja, Mah. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Halo, sahabat-sahabati semua. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, saat kita ingin berkunjung ke tempat-tempat umum, salah satunya saat kita ingin berbelanja, jangan lupa ya, ketika ingin berbelanja, harus tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan tentunya harus menjaga jarak. Nah, sahabat-sahabati, saat pandemi virus corona atau COVID-19 ini, kita diharuskan untuk menjaga kesehatan. Hal utama, kita harus mencuci tangan secara rutin, terutama setelah memegang benda. Selain itu, kita juga disarankan untuk beraktivitas di rumah saja, kecuali untuk hal-hal yang penting, misalnya berbelanja keperluan sehari-hari. Tips aman berbelanja selama pandemi COVID-19 dan masa new normal. Ketika kita ingin menggunakan troli, jangan lupa ya sahabat-sahabati untuk membersihkan gagang troli tersebut. Bisa jadi kita menggunakan troli untuk membawa berbagai barang belanjaan kita. Tapi ingat ya sahabat-sahabati semua, troli yang ada di supermarket pasti sering digunakan. Maka dari itu, sebaiknya sebelum kita menggunakan, kita bersihkan dulu dengan disinfektan atau hand sanitizer. Jangan lupa juga selalu jaga jarak dengan pengunjung lain ya. Semakin banyak jumlah orang di tempat perbelanjaan, maka semakin besar kemungkinan penyebaran virus. Kemudian, belilah makanan yang berlabel halal. Dan juga, pilihlah kemasan yang tidak rusak, serta periksa tanggal kadaluarsanya.
Oh iya, jangan lupa ya, sebisa mungkin untuk membayar barang belanjaan kita, jangan menggunakan uang tunai. Uang tunai bisa jadi salah satu benda yang menyimpan banyak sekali kuman dan bakteri. Jadi, hindari bayar belanjaan dengan menggunakan uang tunai ya, sahabat-sahabati. Sebaiknya membayar dengan menggunakan aplikasi saja. Nah, itu tadi beberapa tips aman berbelanja selama pandemi dan masa new normal. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, aktivitas belajar mengajar di sebagian sekolah maupun kampus mulai aktif kembali. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan lain sebelum menjalankan kembali aktivitas belajar dan mengajar selama pandemi COVID-19, antara lain menyediakan sanitasi seperti toilet yang bersih dan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, serta hand sanitizer. Memiliki akses ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Menerapkan area wajib masker atau pelindung wajah, melakukan pengukuran suhu tubuh, memetakan kelompok orang termasuk murid, guru, atau staf, dan membuat kesepakatan dengan komite pendidikan terkait penerapan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Protokol kesehatan memasuki lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah atau siapa saja yang hendak memasuki lingkungan sekolah dan selama berada di sekolah, antara lain memakai masker saat berada di lingkungan sekolah, jalani pemeriksaan suhu tubuh saat akan memasuki wilayah sekolah, cuci tangan dengan air bersih serta sabun atau hand sanitizer, terapkan etika batuk, yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera membuangnya ke tempat sampah, atau menutup mulut dan hidung dengan lipatan siku ketika batuk. Dan menjaga jarak atau physical distancing minimal 1-2 meter dengan orang lain. Protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar. Protokol kesehatan bagi guru dan siswa saat proses belajar mengajar dilangsungkan antara lain: petugas kebersihan sekolah harus menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan baik sebelum dan sesudah aktivitas belajar mengajar. Setiap siswa, guru maupun staf wajib memakai masker. Siswa duduk di kursi yang diberi nomor sesuai absen dengan jarak 1-2 meter antar siswa. Durasi belajar mengajar tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan pemerintah. Jumlah siswa yang ada di dalam kelas tidak lebih dari 1/3 jumlah siswa kelas yang sebenarnya. Kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Siswa membawa bekal masing-masing dan diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. COVID-19 yang sedang dialami negara kita saat ini telah menyebar dalam lingkungan masyarakat secara luas. Dampak yang didapatkan tidak hanya berada dalam ring lalu lintas, namun juga menyentuh aktivitas dalam sektor jasa dan perdagangan. Adaptasi kebiasaan dalam lingkungan jasa dan perdagangan. Aturan adaptasi kebiasaan baru bagi penyelenggara sektor jasa dan perdagangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini. Untuk Anda, juga penting mengetahui protokol ini, karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan COVID-19 berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut beberapa adaptasi kebiasaan baru di sektor jasa dan perdagangan yang ditetapkan dalam Permenkes, yaitu: yang pertama, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik. Yang kedua, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen atau pelaku usaha. Yang ketiga, memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk.
Yang kelima, mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Yang keenam, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. Yang terakhir, mencegah kerumunan. Adaptasi kebiasaan baru terkait pencegahan COVID-19 bagi pekerja atau konsumen, yaitu yang pertama, pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan. Yang kedua, jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut. Yang keempat, tetap memperhatikan jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas. Kelima, menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Yang keenam, gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja, serta selama berada di tempat kerja. Yang terakhir, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan. Selanjutnya, pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Hingga saat ini, dunia, khususnya Indonesia, masih berjuang untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, di mana jumlah angka positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Tentu saja, tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karenanya,
kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh ialah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apabila imun tubuh kita kuat, maka otomatis kekebalan tubuh pun meningkat dan kita tidak akan mudah terserang penyakit, khususnya yang sedang marak saat ini ialah virus corona. Dan yang tidak kalah penting ialah tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini, perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk kita semua karena PHBS ini menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas dan dengan PHBS akan membuat masyarakat jauh lebih sehat dan produktif dalam kegiatan sehari-harinya. Tentunya, jika PHBS diterapkan secara disiplin oleh setiap orang, maka kasus penambahan positif COVID-19 akan menurun dan korban yang berjatuhan akan berkurang tiap harinya. Nah, adapun pola hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan ialah yang pertama mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga ialah istirahat yang cukup dan hindari tidur larut malam, yang keempat menjaga kebersihan lingkungan, yang kelima rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Yang keenam, selalu memakai masker ketika bepergian keluar rumah. Dan yang ketujuh, membawa hand sanitizer sebagai alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Dan yang kedelapan, hindari kerumunan dan jaga jarak aman, minimal 2 meter dengan orang lain. Yang kesembilan, langsung mandi setibanya di rumah. Jika habis bepergian, jangan langsung bersantai. Dan yang terakhir ialah hindari berjabat tangan dengan orang lain. Nah, mari kita cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat semaksimal mungkin, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan dapat kita hilangkan.